Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah SWT yang beranggotakan saya Fajar Firdaus, Dika Putur Rahman, Farah Fauzia, Farid Farurozi, Hanif Fauji, dan Ihsan Ismail Sarif selaku pemateri. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara Farid. Kepada saudara Farid dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jelaskan ya, Jar, moderator, suaranya. Jelas, Rid. Baik, perkenalkan nama saya Farid Farurozi dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan mengenai PKM ya, yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan mata kuliah hadis tarbawi. Di sini mengenai judul materi pada minggu ini yaitu hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih ya. Dengan teks hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abdullah ibnu Muhammad, menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Hisham bin Yusuf, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf. Akhbarna Ma'mar an-Zuhri, dari Zuhri an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala sofra wala hamah. La adwa, tidak ada adwa. Adwa itu penyakit menular. Wala sofra, dan tidak ada sofar. Sofra itu yaitu kesialan di bulan Sofar. Wala hamah, dan tidak ada hamah, yaitu burung hantu. Faqala A'rabiyun, kemudian seorang laki-laki Arab, yaitu orang Badui, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama balul ibili, apa yang terjadi pada unta? Takunu fir ramli, di padang pasir. Ka'annaha adziba, yang terlihat lincah. Yukhalituha al-ba'ir, yang terlihat lincah seperti kijang, gitu ya. Al-ba'ir al-ajra fayujribuha. Lalu unta yang berpenyakit itu mempunyai penyakit kudis, mencampurinya. Fayukhribuha, kemudian menjadikannya berkudis gitu. Maka Rasulullah SAW, bersabda, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5770.
Itulah yang dapat saya bacakan dari teks hadis ini. Kemudian syarah hadis selanjutnya yang akan dijelaskan oleh yang lain ya. Demikianlah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Farid yang telah memaparkan materinya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tentang syarah hadis. Kata hama adalah bentuk plural dari kata hawa. Hawam yang berarti binatang yang berbisa atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Nah, Jubair bin Bakar menyebutkan bahwasanya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya, seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal di situ. Sedangkan Al-Kafas berkata, hamah adalah seorang burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimat dalam hadis itu ialah lahamah, yaitu pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Farah Fauzia. Saudari Farah Fauzia, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis yang tadi dijelaskan oleh saudari Farid ya. Hadis ini menceritakan seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila campur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Namun, syariat menafikan hal tersebut, maka ketika orang Badui bertanya, Nabi menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat jelas ya. Jadi, sama gitu ya seperti kita, manusia gitu ya. Kita kalau lagi sakit, atau kita lagi sehat ya, lalu kita mendatangkan atau nengokin orang yang lagi sakit gitu ya. Kita yang tadinya sehat tuh bisa tertular sakit gitu ya. Tadinya kita nggak kenapa-napa, terus kita nengok orang yang lagi sakit gitu ya. Kita bisa aja gitu tertular. Jadi lebih baik kalau misalkan kita mau nengok orang sakit, ya kita lebih baik lewat ini aja gitu ya. Lebih baik lewat HP gitu ya, bilang cepet sembuh atau gimana. Soalnya namanya virus itu ya, namanya lagi sakit itu kan kita takutnya imunnya lagi turun gitu. Jadi kita bisa tertular gitu ya. Jadi kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta, lain maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu gitu. Jadi ya contohnya seperti virus ini gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu ya, awal mula COVID itu datangnya dari mana, awal mulanya gitu ya, yang terkena COVID itu siapa gitu ya.
Jadi makanya sekarang jadi menyebar gitu ya kemana-mana gitu kan. Jadi makanya kita belum menemukan gitu kan, belum menemukan obat yang istilahnya pas gitu kan. Jadi kita sampai sekarang juga masih terkena virus gitu ya. Jadi ya cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farah Fauziah yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dika. Kepada Saudara Dika dipersilahkan. Bagian akunya. Iya, Dik. Nah, pelajaran yang dipetik dari hadis ini adalah, nah, dahulu orang-orang jahiliyah ini menyangka penyakit menular ini terjadi karena sendirinya gitu. Jadi jadi orang-orang jahiliyah tuh kayak menyangka gitu. Dia enggak meyakini atau enggak main logika gitu. Enggak meyakini adanya Allah dan tidak memainkan logika gitu. Dengan hadis Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan itu adalah Allah. Ya, semua itu terjadi kehendak karena Allah gitu kan. Ya jangankan dari penyakit, kita hidup ke dunia aja itu semua karena kehendak Allah gitu. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan, Allah yang mengizinkan. Semua itu atas izin Allah. Nah, melalui hadis ini Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia. Nah, jadi dilogikakan kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyakit bukanlah berasal dari orang yang sakit. Orang yang sakit aja itu semuanya karena kehendak Allah gitu kan. Itu. Nah, jadi menular ini juga itu juga karena kehendak Allah gitu. Nah, di sini melainkan dari zat yang diciptakan, dari zat yang menciptakan sakit, yang menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu karena kehendak Allah gitu. Kalau orang-orang zaman dulu sih mengiranya tuh, jadi bukan mengira, jadi menyangka dan jadi yakin bahwa itu tuh penyakit itu menular ya karena penyakitnya. Ya emang sih itu karena penyakitnya gitu kan. Tapi semua itu atas izin sama kehendak Allah gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dika yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hanif. Kepada Saudara Hanif dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelajaran yang dipetik dari hadis. Nah, pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara dunia, bahkan sampai sekarang COVID-19 ini masih ada di Indonesia. Sebaiknya kita harus menaati aturan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau ada istilah lockdown dan rajin cuci tangan, menggunakan masker dan menjalani pola hidup yang sehat dengan makan, tidur dan olahraga yang cukup. Kenapa demikian? Agar kita tidak mudah terinfeksi virus itu sendiri.
Nah, mulai dari physical distancing, kita menjaga jarak dari orang-orang tertentu, atau ada istilah lockdown, kita berdiam diri di rumah, rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun tapi ya, dan menggunakan masker. Nah, menggunakan maskernya masker yang sekali pakai, jangan masker yang berhari-hari gitu, nggak salin-salin. Dan menjalani pola hidup yang sehat. Nah, mulai dari pola makannya, tidur yang diatur, dan olahraga yang secukupnya. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanif yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ihsan. Kepada Saudara Ihsan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan Saudara Hanif menjelaskan bahwa kita itu di masa sekarang istilahnya harus social distancing atau physical distancing ya, untuk mengurangi penyebaran virus atau penyakit corona yang disebabkan oleh virus, tetapi penularannya itu atas izin Allah. Nah, mau di zaman dulu sampai di zaman sekarang, tetap saja yang namanya penyakit, virus ataupun bakteri itu ada yang menular, ada yang tidak. Kebanyakan sih yang menular, sehingga menyebabkan terjadinya wabah. Nah, menular itu bukan semata-mata dari kemauan si virus atau si bakteri itu, melainkan atas izin Allah itu sendiri. Jadi ada wabah, tapi ada yang tidak tertular. Ada yang pas wabah, dia di tempat itu, tapi tidak terkena. Gitu. Ada juga yang jauh dari wabah, tapi ia tiba-tiba tanpa ia sadari, ia tertular. Gitu. Jadi ini balik lagi ke sisi keimanan kita bahwa setiap penyakit itu ada yang menular, ada yang tidak, tetapi penularannya itu melalui atas izin Allah. Nah, adapun di zaman sekarang, kenapa kita harus mengikuti perintah dari pemerintah? Ya sejatinya pemerintah menerapkan kebijakan lockdown atau sekolah online dan sebagainya itu untuk menekan angka penyebaran atau penularan dari penyakit atau virus itu. Nah, kita pun diperintahkan dalam Quran surat An-Nisa 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi shay'in farudhuhu ilallahi wa rasuli in billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri di sini maksudnya adalah pemimpin di antara kamu. Pemimpin di antara kita itu ya istilahnya pemerintah, baik itu presiden maupun kepemerintahan. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, nah misalkan kebijakannya ada yang menyeleweng dari syariat Islam gitu ya, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul dan Sunnahnya. Dan ternyata kebijakan dari pemerintah tentang lockdown atau tentang online atau tentang menjaga jarak social distancing ini ternyata meski ada perbedaan pendapat tetapi sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Rasul tadi yang sudah dibacakan oleh Saudara Farid gitu, bahwasannya tidak ada suatu penyakit gitu ya menular kecuali atas izin Allah. Maka untuk mengurangi penularan itu bukan berarti kita melawan izin Allah, bukan berarti kita melawan kehendak Allah. Justru kita istilahnya mewanti-wanti, menjaga self defensif, menjaga diri sendiri agar tidak tertular hal tersebut. Toh kalaupun kita sudah tertular,
berarti itu juga merupakan izin Allah. Maka kita menerima dengan sabar, dan itu juga merupakan suatu istilahnya kehendak Allah gitu, kekuasaan Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita tidak tertular, ya syukur, alhamdulillah, berarti itu kehendak Allah. Kalaupun kita tertular, ya berarti itu juga merupakan izin dari Allah, kita menerimanya dan kita beriman, karena itu merupakan lebih baik dan lebih utama, baik akibatnya maupun dampaknya, baik ke diri kita sendiri sebagai orang yang beriman maupun ke orang lain. Jadi kita menyikapi sebuah penyakit itu bukan hanya semena-mena kemauan dari si penyakit itu, tetapi itu merupakan bentuk kuasa dan merupakan izin dan kehendak dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isan yang telah memaparkan materinya. Iya, langsung tanya jawab kan. Iya lah, wajar bisa rek di convert heula mangga. Ya. Sia kendala. Ini langsung convert lah. Kompres ya. Bisa ya masalah. Pakai penutupnya nanya apa itu? Bebas terserah. Sok. Baik, cukup sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau